kita dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita diberikan sehat walafiat. Yang punya hutang piutang segera Allah lunaskan. Yang belum punya pasangan mudah-mudahan Allah berikan pasangan kesolehan. Yang belum punya anak keturunan Allah berikan anak-anak yang saleh dan saleh. Dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa aqulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang nampak ataupun tidak. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, khususnya seperti sekarang ini Allah kasih kita kekuatan. Karena bicara, ada juga sebagian yang bicara, itu kekuatan, itu nikmat yang harus kita selalu syukuri. Khususnya juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikannya kita semua umat daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nikmat yang sangat diharapkan dan ditunggu-tunggu bahkan oleh umat sebelum adanya kita. Sebelum kita ada, Nabi Muhammad sudah ditunggu. Sebelum kita hadir, kenikmatan Allah berupa wujudnya Nabi Muhammad sudah dinantikan, bahkan diceritakan terus-terusan. Di antaranya Nabi Allah Isa, beliau mengatakan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, wahai Bani Israel, ketahuilah aku ini Rasulullah yang diutus Allah kepada kalian, yang membenarkan ajaran daripada kitab Taurat yang dibawa Nabi Musa, dan juga sebagai pemberi kabar gembira akan hadir seorang Rasul setelahku, namanya Ahmad. Jadi ditunggu, ini kenikmatan yang alhamdulillah tanpa kita minta Allah berikan kita semua. Bahkan sebab dijadikannya kita umat Nabi Muhammad, kata Imam Muhammad bin Said al-Busiri, kunna akramal umat. Kita menjadi umat yang paling baik yang ada di alam semesta raya. Sebelum baik di hadapan umat-umat sebelumnya ataupun yang akan datang nanti, umat Nabi Muhammad umat yang terbaik. Sehingga nanti hasil-hasil yang bakal kita dapatkan, kata para ulama, diantaranya masuk surga yang pertama. Itu yang paling penting. Jadi alhamdulillah untuk umat kita dijadikan Allah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hampir setiap hari, bahkan mungkin setiap waktu kali kita ngadakan peringatan demi peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Sanada sebagaimana dikatakan Imam Abdurrahman Ad-Daibai, walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Seandainya setiap saat kita habiskan waktu kita, harta kita untuk mengadakan, memperingati lahirnya Nabi Muhammad, maka itu sudah menjadi suatu keharusan. Kenapa? Prospeknya jelas, hasilnya nyata. Bahkan beliau Imam Busiri mengatakan, wa mundu alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu li khalasi khaira multazim. Semenjak aku mulai memuji Nabi Muhammad dengan sifat-sifat beliau yang mulia, aku mendapati kerjaan itu yaitu muji Nabi. Bukan dijadikan kerjaan, maksudnya kebiasaan beliau muji Nabi itu sebaik-baiknya kebiasaan. Ini prospek yang jelas. Maaf, kita punya anak prospeknya masih belum jelas, kita aja sudah senang. Mau laki atau perempuan, prospeknya ini anak bakal jadi anak soleh atau naudzubillah anak durhaka, bakal tetap muslim sampai meninggal atau naudzubillah nanti dia keluar dari Islam. Kita sudah senang. Anak kita nggak jelas prospeknya, wadah dia bakal nanti nyenengkan hati orang tua atau enggak sama sekali. Kita senang sampai motong 2 kambing yang laki-laki, 1 kambing yang perempuan disunahkan sebagai bentuk senang lahirnya anak. Bahkan anak pribadi waktu lahir anak pertama perempuan 3 kambing dipotong. Saking senangnya.
Tapi prospeknya masih nggak jelas. Ini mau jadi apa? Kita cuma bisa berdoa, kita cuma bisa ngarahkan, kita cuma bisa ngedukung. Nak, kamu pengen jadi anak soleh, masuk pondok pesantren, belajar sana, hafalkan Quran, amalkan isinya, kenali ulama, bawa pelajari syariat Nabi Muhammad SAW. Kita cuma bisa mendoakan, mengusahakan dan mendukung. Masih belum tentu jelas prospeknya. Bahkan banyak guru-guru kami cerita, banyak ulama-ulama yang meninggal naudzubillah dalam keadaan su'ul khatimah. Seperti yang kita ketahui di zaman Nabi Musa, orang soleh namanya Barseso. Luar biasa, muridnya aja bisa terbang. Ini muridnya aja bisa terbang, sholat di udara. Tapi meninggal si Barseso dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prospek yang nggak jelas. Kita senang, apalagi prospeknya jelas. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian, azizun alaihi ma anittum, sangat merasakan apa yang kalian rasakan. Kita sedih, Nabi ikut sedih. Kita pusing, Nabi ikut pusing. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, demi Allah, inni la sya'artu, aku benar-benar merasakan kalau ada umatku yang keinjak duri, aku merasakan di dalam hatiku sakitnya, kata Nabi SAW. Itu Nabi Muhammad. Prospeknya jelas. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum, yang pengen kalian ini selamat. Nabi nggak pengen kita ini masuk nerakanya Allah. Nabi pengen kita selamat. Bahkan saat Allah turunkan ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, wahai Muhammad, Allah bakal memberikan apapun yang kamu mau sampai kamu puas. Bu, sampai hari ini pernah enggak bapaknya bilang, sayang, kamu bakal saya kasih apapun yang kamu mau sampai kamu puas? Ini ketahuan, yang laki-laki nggak pernah ngomong begitu juga sama keluarganya. Nggak ada yang berani. Bahkan wali kota atau presiden atau raja yang paling banyak hartanya sekarang ini nggak bakal berani nawarkan ke orang. Tapi ini Allah Al-Khaliq yang ciptakan alam semesta semua bilang sama Nabi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Apa yang diminta Nabi Muhammad? Idzan, kalau begitu ya Allah, la arda wa wahidun min ummati dakhalanna, aku nggak ridho satu pun umatku masuk neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu yang diminta Nabi Muhammad. Azizun alaihi alitum harisun alaikum, pengen kita ini selamat. Makanya nanti ada di dalam kitab Mustadrak Imam Hakim diriwayatkan bahwasanya Nabi itu diprotes sama malaikat yang jaga neraka. Malaikat Malik, bukan Jamal ya. Hati-hati, itu kebanyakan belajar di TikTok nanti malaikat Jamal. Malaikat Malik bilang, ya Rasulullah, ma tarakta min ummatika baqiya, ya Rasulullah, kau tidak meninggalkan satu pun umatmu di neraka. Enggak, katanya Nabi, saya enggak mau. Makanya Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Artinya selama kamu Islam, tidak syirik kepada Allah, ada kemungkinan kamu selamat, ditolong Nabi Muhammad lewat syafaatnya. Itu maksudnya. Sehingga prospek yang jelas tadi masih Allah lanjutkan lagi firman-Nya. Bil mu'minina raufur rahim. Katanya Allah, Nabi Muhammad ini terhadap orang yang beriman kepada kaum muslimin itu punya welas kasih sayang begitu besar. Nabi itu nggak pernah tega melihat kaum muslimin kesusahan. Bahkan berapa banyak kejadian-kejadian dalam sejarah dicatat oleh para perawi bagaimana bentuk sayangnya Nabi sama umat Islam. Bukan cuma umat Islam, bahkan seluruh makhluk sekalipun, tapi terlebih kepada orang-orang beriman, orang-orang muslim, orang-orang yang menundukkan egonya hatinya dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka pun nanti bakal dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Jadi syafaat itu bukan cuma untuk orang yang berdosa, yang nggak punya dosa sekalipun itu bakal dapat syafaat Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidatuna Aisyah, beliau meriwayatkan yang kurang lebih maknanya hampir setiap malam Nabi itu menangis mintakan ampun buat kita semua. Ini prospek yang jelas, makanya sangat tidak masuk di akal logika orang sehat kalau dia nggak senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita lihat fisik aja, fisiknya Nabi itu luar biasa. Nggak ada yang pernah mengalahkan keindahan fisik Nabi Muhammad.
Bahkan Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, ma ra'aina mandharan, kami tidak pernah melihat pemandangan. Beliau tidak menyandingkan Nabi dengan manusia saja, semuanya. Kadang-kadang kita suka ngelihat orang-orang yang belum kenal Nabi Muhammad. Guys, mainnya kalian belum jauh, coba lihat ciptaan Allah itu indah. Naik ke gunung sana, nyelam ke laut, batu, terumbu karang, macam-macam. Kenapa dia nggak tahu keindahan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu lebih indah dari yang dia lihat. Kata Anas, ma ra'aina mandharan, kami nggak pernah melihat pemandangan baik dari manusia, pegunungan, lautan, terumbu karang, apapun itu, ahsana min Rasulillah, lebih bagus dari Rasulullah SAW. Makanya kata Imam Muhammad Al-Busiri, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi itu mendahului atau melesat menjauh daripada para nabi, lebih tinggi dari segi fisiknya, lebih ganteng, lebih indah. Bahkan akhlaknya sangat sempurna. Makanya Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Bahkan ulama mengatakan Nabi itu menjadi mulia bukan karena akhlak, tapi akhlak menjadi mulia karena ada di diri Nabi Muhammad SAW. Itu para ulama mengatakan. Karena akhlak tadi sudah Allah tanamkan ke Nabi, sehingga oh ini akhlak terpuji dari Nabi Muhammad, akhlak terpuji dari Nabi Muhammad. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kita barusan baca maulidnya, wa makana fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an ilmil wujud. Semua kebaikan yang dikerjakan manusia, hal-hal yang terpuji, keindahan apapun itu, semuanya bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Pujian-pujian itu sudah banyak sahabat muji. Sebelum kita muji, sahabat sudah muji. Sayyidina Hasan bin Thabit itu beliau muji Nabi, wa ahsanu min kalam taraqatu ainu ya Rasulullah. Seindah-indahnya dirimu ini belum pernah mataku memandang keindahan seperti dirimu. Wa ajmalu min kalam talidin nisa'u, manusia yang paling elok parasnya belum pernah satupun wanita melahirkannya di muka bumi kecuali dirimu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan Allah terlepas, terbebas dari semua macam kekurangan. Maaf, ini kalau kita ngaca, kita lahir itu banyak kurang. Ada yang hidungnya mancung, ada yang juga mancungnya ke dalam. Ada yang matanya lebar, ada yang matanya maaf sipit. Ada lagi yang mungkin bibirnya macam-macam lah, kita punya kekurangan. Tapi Nabi, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau bersih dari segala macam kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau ini diciptakan sama Allah sesuai sesuka hatimu, semaunya kamu bagaimana. Dipilih mata yang paling bagus, telinga yang paling bagus, pipi yang paling bagus, kulit yang paling bagus, gigi yang paling bagus, semuanya seakan-akan milih. Ini baru fisiknya. Salawatullah wassalamu alaihi wa alihi wasahbihi. Itu Nabi Muhammad SAW. Makanya prospek yang sudah jelas begini sudah menjadi satu hal yang wajib bagi kita untuk terus memperingatinya. Karena nanti yang kita butuhkan bukan harta kita. Kita di dunia ini berapa lama? 60, 70 ini Masya Allah banyak anak-anak muda di sini. Ini anak-anak tua yang sudah gitu. Ada kai-kai, ada nenek-nenek katanya beliau. Ini berapa lama kita di dunia? Nggak ada yang bisa kita banggakan harta. Maaf, ada orang meninggal, saya pernah dapat cerita. Dia mengumpulkan duit, dia nggak pernah. Pokoknya setiap diajak acara, jangan acara diajak sholat, ntar saya masih sibuk. Nanti saya sholat sendiri, akhirnya nggak pernah sholat. Begitu meninggal, istrinya masih segar kawin, anaknya terlibat narkoba dan macam-macam, akhirnya habis hartanya dia. Nggak ada yang dibanggakan dari harta. Jabatan, oh saya misal, saya punya jabatan paling tinggi di Balikpapan apa? Aku paling tinggi di Balikpapan, wali kota ya. Saya jadi wali kota di Balikpapan. Berapa lama? Yang satu periode aja bisa didemo, yang nggak nyampe satu periode baru setahun 2 tahun, nggak cocok turunkan. Berapa lama ini dunia? Tapi kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad sampai di sorga nanti. Bahkan ada satu sahabat namanya Mughirah kalau nggak salah. Itu dia punya satu kebanggaan sampai dia meninggal. Apa itu? Waktu Nabi SAW meninggal, dia lempar cincinnya ke dalam lubang kuburnya Nabi. Dia bilang kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, syuf ada khatami saqat,
itu cincin saya jatuh ke dalam liang lahatnya Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, demi Allah kamu sengaja. Sudah mau ditimbun tanah. Akhirnya dia turun, ambil, kata Ali, ambil. Dia turun, dia peluk, dia cium Nabi Muhammad, dia naik ke atas dengan perasaan bangga. Demi Allah, satu pun gak ada yang saya banggakan kecuali saya orang yang terakhir menyentuh jasadnya Rasulullah. Muhammad. Itu kebanggaannya sahabat. Jadi kita juga harus punya kebanggaan waktu bisa muji Nabi Muhammad. Apalagi akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayatnya Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Nabi itu ada suri tauladan yang bisa diambil siapapun, kapanpun, dimanapun, jenis kelaminnya apapun itu, baik laki, perempuan, anak-anak ataupun orang tua, bahkan nenek-nenek, kakek-kakek sekalipun bisa mencontoh Nabi Muhammad. Apapun juga pekerjaannya, mau dianya karyawan atau dianya bos atau dianya pegawai negeri atau pegawai swasta, apapun, siapapun pokoknya bisa nyontoh Nabi Muhammad. Hanya saja katanya Allah yang mencontoh dirinya kepada Nabi Muhammad, yang pengen ikutin Nabi Muhammad orang-orang khusus. Siapa mereka? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Orang-orang khusus aja. Siapa itu? Orang yang pengen, yang punya harapan ridhonya Allah, pengen selamat di akhirat nanti. Juga orang yang banyak zikir kepada Allah. Artinya nggak semua orang bisa nyontoh Nabi Muhammad, nggak semua orang punya keinginan untuk meniru Nabi Muhammad, nggak semua orang bisa jatuh cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita lihat bagaimana akhlaknya Nabi kepada keluarga, Nabi itu luar biasa. Nabi nggak pernah marah-marah sama anak, apalagi sama istri. Bahkan sebandel apapun istrinya, kita katakan bandel ya, bukan berdosa. Nakal wajar perempuan, tabiatnya sen kanan belok kiri. Kadang nggak ngesen atau belok duluan. Itu Nabi nggak pernah marah. Sayyidah Aisyah pernah di usia beliau 15 tahun, karena kalau nggak salah usia 18 Nabi meninggal. Di usia Sayyidah Aisyah ke-18 Nabi meninggal. Di usia ke-15 Sayyidah Aisyah itu beliau belajar masak atau 14 tahun. Pengen menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu rumah Sayyidah Aisyah. Siapa, kata Nabi? Gal, saya fulanah, saya pembantunya istrimu yang lain. Nabi punya istri 13. 13 saya nggak pernah berantem. Kita istri satu, kitanya berantem terus. Luar biasa. Artinya kita salah didik. Kita kurang pendidikan. Akhirnya datang masuk ke dalam rumah, ya masuk, kata Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, siapa? Keluar dari dapur, dilihat, oh kenapa? Ini saya bawa makanan. Dari mana? Dari istri yang lain, dari posen nomor sekian. Langsung kata Sayyidah Aisyah dideketin. Apa ucapan beliau? Bahasa sekarangnya, bawa pulang atau saya pecahin semua. Itu Sayyidah Aisyah. Cemburu nggak bisa ditahan. Sayyidah Aisyah itu pencemburu. Semua perempuan tabiatnya pencemburu. Semua perempuan memang begitu tabiatnya. Apa Nabi marah? Enggak. Di depan Nabi dia ngomong begitu, Sayyidah Aisyah ngomong begitu. Akhirnya nggak mau pulang ini yang bawa pembantu tadi ini. Kalau pulang diomelin, di sini diomelin. Tapi dia pikir di sini ada Rasulullah, dia bakal aman. Ternyata di depan Rasulullah diambil, dibuang sama Sayyidah Aisyah. Akhirnya kabur itu, lari. Udah dimarahin. Yang penting dia sampai sana mana? Di rumahnya Rasulullah, di rumahnya Aisyah. Yang penting sudah nggak dibawa pulang, walaupun ditumpah. Apa Nabi marah? Enggak. Nabi sambil bersihkan, kata Nabi, tutup mata, awas jangan bergerak nanti diinjak. Tutup matamu. Udah beres, saya bilang maju. 3 langkah dicium keningnya sama Rasulullah SAW. Keningnya Sayyidah Aisyah. Ditanya, wahai Rasulullah, marah? Enggak. Marah enggak, kata Rasulullah. Demi Allah saya nggak marah sama sekali. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ya walaupun kadang-kadang kita suka spanding sama istri. Baru buat kopi kurang gula setengah sendok aja itu udah ngamuk seharian cemberut. Ini yang ketawa yang bujang, padahal nggak tahu rasanya istri. Makanya cepat nikah. Nah, kan? Makanya cepat nikah. Begitu juga para istri-istri Nabi sama Rasulullah itu luar biasa. Mereka semua khidmatnya bisa-bisa untuk Rasulullah. Sayyidah Khadijah ini orang yang zatu hasabin wa nasabin wa amwalin, perempuan yang punya kedudukan,
di suku Quraisy, di bangsa Arab, bangsawan, hartanya luar biasa banyak, punya kemuliaan yang lain, istimewa, habis semua untuk Nabi Muhammad. Pernah ditanya, wahai Khadijah, apakah engkau menyesal menikah denganku? Demi Allah, katanya Sayyidah Khadijah, seandai kata aku meninggal nanti, engkau butuh perahu untuk keluar dari jazirah Arab ini, berdakwah mengemban risalahmu, maka gali kuburku, jadikan perahu. Itu Sayyidah Khadijah. Selalu mendukung dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah mengatakan tidak, nggak pernah ngeluh, nggak pernah, "Pak, ini kita makan apa besok?" Enggak. Yang dipikirkan bagaimana suaminya senang, suaminya bahagia, suaminya begitu melihat dia, alhamdulillah istri saya masih sehat. Pernah disakit-sakitnya Sayyidah Khadijah. Ini kalau istri kita, saya yakin ibu nggak begini. Yakin saya. Saya yakin. Di waktu sakitnya parah, Sayyidah Khadijah nggak bisa bangun, tapi ngedengar ada ketukan pelan lembut. Nabi kalau ngetuk rumah tuh lembut banget. Nah kayak kita kan pulang tengah malam sudah salah ngegedor. Maaf, ini contoh aja. Aslinya lebih keras lagi. Kalau bisa pakai palu godam, biar jebol sekalian. Kemana kamu ini? Udah jam segini nggak dibukain. Itu kita. Nabi ngetuknya halus, pelan. Kata Sayyidah Khadijah, itu abahmu pulang, tolong angkat saya. Di belakang sini ada Sayyidah Fatimah sama Sayyidah Zainab pegang badannya Sayyidah Khadijah. Begitu Nabi SAW pulang, nanya, apa kabar? Saya baik ya Rasulullah. Oh, alhamdulillah, kata Nabi SAW. Kalau begitu saya mau tengok sahabat saya yang lain lagi, silahkan. Baru pulang pergi lagi, tinggal atau Sayyidah Khadijah ambruk jatuh. Ada yang begitu. Ini waktu baru sakit, bapak ini loh nggak perhatian, keluar terus. Itu kita. Ya memang suaminya memang harus begituin, karena keluarnya dia main catur, main gaple, jagongan tak jelas, wajar dimarahin. Tapi Nabi SAW enggak. Tujuannya untuk dakwah kepada Allah, didukung habis-habisan sama Sayyidah Khadijah. Makanya kata Nabi, ayu mamra'atin, perempuan manapun, dia jaga sholatnya di 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dia jaga lisan sama kemaluannya, artinya tidak selingkuh, tidak main yang lain, masuk surga. Dia taat sama suaminya, masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Itu balasan. Gak usah banyak-banyak amalia, gak usah banyak-banyak puasa sunnah, sholat malam, gak usah. Taat sama suami, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga mulut sama jaga kemaluan, cukup masuk surga dari pintu manapun. Karena perempuan ini paling susah jaga mulutnya. Mulut atas ini paling susah dijaga. Di zaman Nabi SAW itu ada satu perempuan solehah, masya Allah, sholatnya, puasanya, ngajinya, tapi lisannya suka nyakitin hati orang. Apa kata Nabi? Begitu disampaikan, ya Rasulullah, fulana binti fulan, anggap ibu itu masya Allah, sholat, puasa, kemusola, ini sedekah macam-macam luar biasa, tapi lisannya luar biasa. Kata Nabi, innaha finnar, dia di neraka. Lisannya aja. Kan kita kadang-kadang nggak sadar. Tahu nggak sih ini? Ngegibah. Kalau kata Habib Ja'far, disuruh hadir majlis siapa ngegibah. Karena bilang sama Habib Ja'far, namanya teman, ngegibah di majelis. Itu kadang ibu-ibu gitu, asik aja. Ngegibah syar'i katanya. Naudzubillah, jangan sampai, nggak boleh. Ngegibah itu Bu, dosanya lebih besar daripada berzina dengan ibu sendiri. Itu ngegibah. Yang laki-laki juga jangan dibiasakan mulutnya lemes kayak perempuan, nggak boleh. Ngegibah itu dosa lebih besar daripada zina sama orang tua. Bukan berarti harus zina, jangan. Ini artinya perumpamaan dosanya biar kita menjaga lisan. Makanya sahabat Nabi itu saking pengen menjaga lisan, mereka menjaga apa yang dibawa Nabi SAW. Ada di antara mereka yang dimakan ini batu kerikil dimasukkan dalam mulutnya. Biar apa? Biar nggak ngomongin orang. Itu sahabat menjaganya segitu. Saking pengen mereka, tujuannya apa? Biar sama Nabi Muhammad SAW. Waduh, ini ceritakan Nabi masih cukup lah. Itu sama keluarga, sama teman-temannya pun Nabi begitu. Nabi itu kalau mau jumpai sahabat, saya baca di salah satu kitab Risalah Jami'ah, syarahnya yang ditulis Kiai Nawawi Al-Bantani. Itu dinukil satu hadis bahwa Nabi SAW pernah satu saat Sayyidah Aisyah ini ngelihat Nabi sisiran, pakai minyak rambut, pakai minyak harum,
pakai baju yang bagus, artinya pakai gamis, pakai imamah, dirapikan sama Nabi SAW. Ditanya, wahai Rasulullah, mau kemana kok ganteng banget? Bukan mengisi pengajian, cuma mau nemuin sahabatku, kata Nabi SAW. Itu Nabi, kalau ketemu sahabat nggak kayak kita. Ketemu teman-teman kita kadang lemes. Anak pun anak sadar, kadang-kadang ada teman ke rumah, anak baru bangun tidur, rambut masih jigrat ke atas, muka tuh masih habis ada sisa-sisa tinta, habis ngebangun kota Balikpapan. Kenapa? Ya duduk kayak dulu. Bahkan kadang-kadang yang lebih hebatnya lagi orang kita nemuin teman itu nggak pakai baju. Wah, pakai sarung aja, baju ini padahal mahal, beli cuma diginikan aja. Itu sering orang kita nggak tahu otaknya dia bagaimana, nggak ngerti. Tapi begitu, artinya dia nggak bisa menghargai temannya. Tapi Nabi SAW siapapun orang yang dihargai, disambut sama Nabi ahlan wa sahlan. Padahal Nabi ini bukan orang yang suka nyimpan kayak kita. Nabi itu nggak pernah nyimpan harta. Beliau orang paling kaya yang ada di alam semesta itu Nabi Muhammad. Tapi nggak pernah nyimpan harta kayak kita. Nabi pernah punya harta 90.000 dirham. Satu dirham itu 4,25 gram perak. Yang berapa harga perak sekarang 15 ribuan ya? Kali 4, 60.000, anggap 70.000. 4,75 gram satu dirham. 70.000 kali 90.000 itu uangnya Nabi Muhammad. Berapa coba? Dari sekolah SD gitu. Berapa? 63 miliar. Apa 6,3 miliar? Ya pokoknya kurang lebih segitu. 63. Mudah-mudahan habis ini tidak dapat duit berkah manfaat 63 miliar. Apa disimpan sama Nabi? Enggak. Nabi bagikan dari habis subuh sampai waktu duhur belum habis, sholat duhur lanjut lagi, habis itu ngebagikan lagi sampai asar belum habis, lanjut sholat asar bagi lagi sampai dekat matahari mau terbenam, habis semua. Itu Nabi Muhammad SAW. Udah gitu datang satu orang, ya Rasulullah saya belum dapat. Kita ngebagikan amplop yang kadang isinya 100.000, maaf Pak sudah habis, lain kali lagi. Maaf, itu kita. Tapi Nabi Muhammad, maaf ini uang saya sudah habis tapi saya hutang, nanti kalau ada saya kasih lagi. Ada yang berani hutang begitu? Enggak ada. Kecuali orang yang benar-benar pengen mengikuti Nabi Muhammad, dia berani hutang begitu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sahabat yang lain, mereka begitu. Kita belum bisa jadinya. Kita masih sibuk sama diri sendiri. Ada lagi Nabi SAW itu pernah ngasih Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib emas yang tidak bisa diangkat kecuali orang banyak. Artinya nggak sedikit. Itu hartanya Nabi, tapi Nabi nggak pernah nyimpen itu semua. Bahkan kepada siapapun yang membutuhkan Nabi kasih. Nabi nggak mau tahu ini orang parah kah, ini sakit kah, atau bagaimanakah, kamu mau ambil. Bahkan pernah datang satu kepala suku dari luar kota Madinah pengen masuk Islam. Dia tanya, ya Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang sekiranya ngebuat saya ini pengen masuk Islam? Apa jawaban Nabi? Nanti kamu ikut saya dulu keliling, lihat-lihat dulu. Dikasih lihat kota Madinah, ini rumahnya Fulan bin Fulan, ini masjidku, ini begini. Sampai keluar kota Madinah, dibawa di antara dua gunung, ada lembah yang isinya banyak kambing. Kata si tamu tadi, seandainya itu Muhammad kambing saya, alangkah bahagianya hati saya. Kata Nabi, kamu mau? Ambil semua, itu punya saya, ambil, kata Nabi. Semua ambil. Akhirnya dia masuk Islam, dia bawa kambingnya menuju kampungnya, dia bilang, ya ma'asyarul gum, segenap orang kampungku, aslimu masuk Islam. Muhammad kalau ngasih nggak takut miskin. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, dia bukan orang miskin, dia kepala suku. Ya anggaplah kayak kita sekarang. Maaf, Ana juga kebetulan saya ini keturunan raja, 5 raja di Indonesia. Dari Kesultanan Pontianak, Kubu, Sulawesi, Banjar, sampai di Sebamban. Tapi satu pun saya nggak pernah punya tanah. Saya keturunan 5 raja. Sekarang kita lihat orang-orang yang kepala suku, kepala adat ini bukan nyindir sama sekali, nggak sih, juga anak raja kok. Tanahnya berapa banyak? Berarti kan bukan orang yang susah. Itu aja masih dikasih Nabi begitu besar, apalagi yang betul-betul kesusahan. Nabi nggak pernah sama sekali ngetutup tangannya Nabi SAW.
nggak pernah nutup pintunya Nabi SAW. Nabi kalau sudah ngasih habis, datang tamu, ya Rasulullah, saya belum makan, saya mau makan. Kata Nabi, ayo ke rumah saya. Ada makanan? Nggak ada. Tanya istri saya Aisyah, ada makanan? Kosong ya Rasulullah, cuma ada air. Kalau istri yang kedua, ketiga, keempat, ke-13, habis nggak ada makanan. Nabi baru keluar ke sahabat, ada nggak yang mau ngejamu tamunya saya? Sahabat ini bukan semuanya orang kaya, tapi mereka begitu mendengar ada nggak yang mau ngejamu tamunya saya, angkat tangan semua. Nabi tunjuk, yang duluan, kamu yang duluan. Apa orang kaya? Enggak. Dia bawa tamu tadi ke rumahnya, dia tanya isinya ada makanan, ada bubur, cuma buat anak kita. Cuma buat anak kita yang kecil ini. Kita aja nggak cukup. Ya udah, kata si ayah, kasih aja tamu kita. Nanti begitu mau makan, saya kasih kode, matikan lampunya, bilang minyak habis. Nanti kita pura-pura ngecap makan. Itu sahabat kalau mengerjakan perintah Nabi. Begitu selesai, besoknya dipuji sama Allah, disampaikan melalui malaikat Jibril, apalah turun ayat, ayu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka ini selalu mendahulukan kebutuhan orang lain walaupun mereka ada kebutuhan sendiri sebenarnya. Itu sahabat yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Makanya kita ini kalau setiap hari memperingati maulidnya Nabi, jangan nabinya ditinggal di sini, dibawa pulang ke rumah masing-masing. Sampai pengen selamat atau enggak, bawa Nabi Muhammad. Kalau pengen selamat, Nabi Muhammad harus hidup di rumah kita, di lingkungan kita. Kalau nggak pengen selamat, ya silahkan hidup dengan gaya yang lain. Silahkan. Orang kalau pengen selamat, ikuti Nabi Muhammad SAW. Cara hidupkan Nabi bagaimana? Di antara yang pertama dengan perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ayu sholatin kanat, baca sholawat apa aja, yang penting dibaca setiap hari dari 100, 1000, 10.000 terserah. Yang penting kalau bisa yang ditambahkan 0 aja, nggak usah banyak-banyak. Oh saya hari ini sholawat 100 kali Habib, besok saya pengen nambah 100, jangan, 100 kebanyakan, tambah 0 aja di belakang. Hah? Tambah banyak kan? Mas, uang itu kalau 100.000 Anda minta tambah 100.000 itu banyak. Tapi kalau Anda minta 100.000 tambah 0 aja, 1 juta kan? Oh lebih banyak. Itu diperbanyak sebagai bentuk cinta sama Nabi. Sebab orang kalau jatuh cinta itu bakal sering nyebut nama kasih. Oh kenapa kamu sayang sama si ini? Tiap hari, apalagi muda-muda ini, ketemu teman kamu tahu enggak sih itu nah. Tiap hari sampai temannya udah kenyang. Kenapa sih itu nggak ada perempuan lain Pak? Udah jatuh cinta, udah tergila-gila. Bahkan mungkin yang ibu-ibu ini udah pernah ngerasain waktu awal-awal waktu suami jatuh cinta. Oh tiap hari dipuji, wajahmu sayang. Nanti ketemu temannya, ketemu keluarganya dipuji terus, itu jatuh cinta. Kita jatuh cinta sama Nabi, sering-sering sebut nama Nabi. Sejarahnya Nabi, sholawat kepada Nabi, kehidupannya Nabi dibawa di rumah. Artinya kita betul-betul cinta. Faedah yang kita dapat dari sholawat semakin banyak, kata Nabi, man sarrahu ayyal Allah ta'ala wa huwa radin anhu falyukthir minas salah alayya. Siapa yang pengen, yang senang waktu berjumpa sama Allah, Allah itu ridho, itu tujuan kita. Apa yang disuruh Nabi? Falyukthir minas salah alayya, perbanyak salawat kepada aku. Pengen Allah ridho nanti sama kita waktu di akhirat, banyakin salawat dari dunia. Jangan takut-takut. Bahkan hasil yang paling besar kita dapatkan nanti setelah keridhaannya Allah, dekat sama Nabi Muhammad SAW. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum salatan alayya. Orang yang paling dekat denganku nanti, kata Nabi SAW, yang paling banyak salawatnya kepadaku. Lalu emang faedahnya apa? Maaf, ini di dunia aja kita ini masih IO-nya Nabi Muhammad. Saya datang ke sini diundang karena husnudonnya Ibu Uci sama yang hadir ini, saya itu ngewarisin ilmunya Nabi walaupun nggak ada sama sekali sebenarnya. Saya ngewarisin nasab mulainya Nabi walaupun sebenarnya nggak ada yang mulai kecuali Nabi Muhammad SAW. Hasil yang saya dapat karena ngebawa nama Nabi Muhammad, maaf, minuman saya es buah, gelas, teko, kue, aqua, 3 lagi ini apa lagi namanya? Cendol. Ini di dunia, belum nanti ini kata Guci bawa aja sekalian. Enggak, nama-nama yang ditahlilkan dia nanti malam pas tahlilan ditahlilkan kembali. Ini di dunia. Maksudnya bukan demi Allah, saya nggak harapkan ini sama sekali, enggak.
Tapi ini bentuk yang Allah gerakkan hati kalian untuk muliakan siapapun yang bawa nama Nabi Muhammad. Kita cuma masih ada batasan manusia. Nanti di akhirat Allah yang nyambut. Emang Allah punya batasan? Nggak ada. Allah nggak pernah punya batasan. Allah nggak pernah ada batas, maha mampu Allah untuk segala sesuatu. Wa idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi kata Allah, jadi kamu pengen apa? Surga yang paling besar, ambil, karena dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang terakhir, ini bukan berarti kewajiban ditinggal. Ini tambahannya maksudnya. Yang kedua, hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Itu selalu saya ingatkan. Sunnah Nabi dibawa kata Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahyani, yang menghidupkan sunnahku artinya dia menghidupkan diriku. Wa man ahyani kana ma'i fil jannah, yang menghidupkan diriku nanti dia bakal bersamaku di surga. Janjinya Nabi Muhammad SAW. Kalau pahalanya sangat besar, man ahya sunnati inda fasadi ummati, kata Nabi, siapa menghidupkan sunnahku di saat umatku ini lagi rusak. Sekarang ini umat rusak, masya Allah, gara-gara tok itu. Wah, luar biasa, orang mulai gila. Kita pernah melihat di jalan lagi mengisi maulid di mobil sama teman, ada orang joget pinggir jalan. Ya Allah, sian nih orang, habis obatnya kayaknya. Ada lagi yang sampai rela buka-buka sedikit biar banyak viewers, itu katanya sih, nggak tahu pernah nonton nggak? Pernah katanya. Itu biar banyak viewers. Ini kan waktu zaman yang rusak, orang yang bisa hidupkan sunnah Nabi, kata Nabi, kana lahu ajrun mi'ata syahid atau kama qala sallallahu. Dia dapat pahala itu seperti 100 orang syahid. Satu aja Bu, satu syahid itu udah besar. Apalagi dapat pahala 100. Sangat besar. Luar biasa. Lalu sunnah yang bagaimana? Ini mesti diperhatikan. Sunnah Nabi itu nggak cuma melulu tentang ibadah seperti sholat, puasa, zikir, wirid dan lain-lain, tapi lebih kepada kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad. Sebelum tidur, kosongkan hati dari iri, dengki, marah, benci sama orang. Maafkan semua kesalahan orang. Jangan ada kebencian, itu sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi berhenti ngegosipin orang, itu sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi berhenti merendahkan orang dengan pandangan kah, dengan kekuasaan kah, dengan lisan kah. Sudah stop. Itu sunnah Nabi. Punya rasa rendah hati di hadapan orang lain, itu sunnah Nabi Muhammad. Dan masih banyak lagi sunnah-sunnah keseharian seperti keluar masuk rumah. Ini selalu saya ingatkan. Emang fungsinya sunnah tadi apa lagi? Sunnah tadi kalau kita kerjakan artinya menghidupkan Nabi. Kalau Nabi hidup di dalam rumah, ajarannya hidup di dalam rumah kita, rahmat, berkah itu bakal turun di rumah tersebut. Semua orang ini pasti ada masalah. Jangan kita, Nabi aja tadi bermasalah sama istri. Bahkan Nabi itu pernah keluar duduk di teras Masjid Nabawi. Kayak orang lagi ada pikiran, tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini tipe orang yang manut sama Nabi, nggak berani banyak bicara. Nabi ketawa, ikut ketawa, Nabi nangis, ikut nangis. Itu Sayyidina Abu Bakar. Salam, duduk. Tiba-tiba datang Sayyidina Umar bin Khattab. Salaman, ini diem. Karena setelah beberapa saat diam semua, nanya, nggak tahan. Ya Rasulullah, saya pengen curhat. Apa kata Rasulullah? Silahkan. Saya punya istri, dia marah-marah begini. Serius ceritanya. Karena si Umar bilang, saya ini di luar mungkin preman, bahkan iblis pun takut sama saya. Tapi saya sama istri jauh lebih menakutkan istri saya ternyata. Ini curhat sama Nabi, minta solusi. Lagi serius-serius tiba-tiba Nabi ketawa. Habis itu Abu Bakar pun ikut ketawa. Kata si Umar, amma anta ya Abu Bakar, kalau engkau Abu Bakar, ana araf tuh kamu ketawa karena ikut ketawanya Nabi. Tapi engkau ya Rasulullah, kenapa saya serius? Kalau kata Nabi, kamu tahu enggak kenapa saya dari tadi sumpah? Kenapa katanya? Gara-gara anak kalian berdua. Istri Nabi kan Sayyidah Aisyah sama Sayyidah Hafsah. Anaknya Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Lagi bikin pusing di rumah, kata Nabi SAW. Nabi aja punya masalah, tapi karena rahmah itu Nabi sendiri, akhirnya masalah tadi ada jalan keluar, kembali tenang, kembali sayang lagi. Itu rumah tangga yang dibina dengan rahmah seperti tadi, itu bakal langgeng sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
keluar masuk kamar mandi mulai diperhatikan, jangan nggak diperhatikan. Mau tidur baca doa, dibersihkan dulu tempat tidurnya, doa-doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, diperhatikan. Dan mudah-mudahan Allah hidupkan selalu Nabi di hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini sebelum kita tutup, doa tahlilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al wa taqabbal thawaba ma 'amilna min amalin khair wa ma barra min maulid nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sa'atin mubarakah hadiyatan minna wa wasila wa rahmatan nazila wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nugatimu nudih la hadratina bina syafina Rasulullah Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ila jami'i abai wa ikhwani nabi wal mursalin jami'al bid'ah tahirin ashabil muhtamin tabi'in bi sayyidina arwah min tabarahum bisababihim wa tabarra li ajlihim ibadillahil fuqara haji cito Imam Sastro Sunarjo Haji Muhammad Surari bin Dikoyono Hajah Bagari bin Tudullah Hajah Mutia bin Muhammad Surari Hajah Bagari bin Muhammad Surari وصولهم وفورهم منتسبين إليهم أجمعين ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخنا وعلمنا وأساتذتنا المنتسبين إليهم جميع المسلمين وصحبه برحمتك يا رحيم اللهم اجعل نورنا ساوتر بناديهم اللهم اجعله فداء له من النار فكاكا له من النار رزقا له من النار حجابا له من النار وسلامة له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم واغفر لنا واغفر لهم بحق ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك وسع ذنوبنا ورحمتك ارجلنا من عملنا اللهم اجعل خير كلامنا من الدنيا عند انتهاء اجلنا قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احينا عليها حي ومتنا عليها وميت وبعثنا عليها بعيد وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اللهم مغفرتك وسع ذنوبنا ورحمتك ارجلنا من عملنا اللهم فقهنا في دين وعلمنا التاويل وجنبنا اللهم سنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين. Minta maaf